kabar? Kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik. Hari ini bersama dengan Kakak Lydia kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat dengan yel-yel kita? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya itu kakak mau bertanya dulu. Adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik bersama dengan saudara, bersama dengan teman-teman? Nah, kalau adik-adik bersama dengan teman atau saudara, apakah adik-adik sudah bertanya kepada mereka, apa kabar? Nah, kalau begitu, kita akan bertanya kepada mereka, apa kabar? Kita menyanyi satu pujian, hello, hello, hola, hola. Oke, kita akan tetap memuji Tuhan. Semua adik-adik yang ada di rumah, mari semua berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian dari terbit matahari. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini
karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Saat ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami tidak bisa bersama-sama, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, namun kami bersyukur untuk alat yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami pakai tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, kiranya Tuhan Yesus memberikan konsentrasi yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan di rumah, kita memuji Tuhan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Elmi. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan sekali lagi dengan satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji bagimu.
Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tetap semangat ya di bulan misi ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita kembali berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tidak ganggu teman ya, tidak ganggu saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami dapat bertemu kembali lewat ibadah online Par GKI Tamalan Rea. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan, baik Tante Elmi maupun anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Engkau siapkan kami sehingga kami dapat sama-sama menikmati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Engkau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, Roh Kudus yang akan pegang kendali sehingga anak-anak dapat duduk tenang mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dari Kisah Para Rasul tentang kehidupan dua hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Mereka adalah misionaris kepada bangsa-bangsa lain. Ya, hari ini tema kita Barnabas dan Saulus memulai pemberitaan Injil bersama-sama. Nah, anak-anak, sudah siap ya? Dengar firman Tuhan baik-baik, dengarkan dan perhatikan dengan mata. Selamat menyaksikan. Barnabas dan Saulus memulai pemberitaan Injil bersama-sama. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 31 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saulus awalnya adalah penganut agama Yahudi yang taat dan sangat membenci para pengikut Kristus. Dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh para pengikut Kristus, Tuhan Yesus menemuinya. Setelah ia bertobat, ia tinggal bersama-sama dengan orang percaya di Damsyik selama beberapa hari. Saulus disebut juga Paulus di kalangan para pengikut Kristus. Setelah itu, Saulus memberitakan berita sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menyukai Paulus dan mereka ingin menangkapnya. Setiap hari, siang dan malam, orang-orang Yahudi menjaga semua pintu gerbang agar dapat menangkap Saulus. Saulus mengetahui rencana jahat itu dan teman-temannya yang juga murid-muridnya memikirkan cara menyelamatkan Saulus. Pada suatu malam, mereka menurunkan Saulus dari atas tembok kota di dalam sebuah keranjang. Akhirnya, Saulus berhasil lolos dan ia pergi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Para pengikut Kristus yang ada di Yerusalem takut bertemu dengan Saulus karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi ada seorang murid Kristus, orang percaya yang merupakan jemaat mula-mula yang bernama Barnabas. Barnabas disebut juga sebagai Yusuf. Kisahnya ada di Kisah Para Rasul 4. Ia mengetahui bahwa Saulus juga adalah pengikut Kristus. Ia kemudian mengajak Saulus untuk memberitakan Injil bersama-sama. Tetapi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani berusaha membunuh Saulus. Setelah rencana itu diketahui oleh jemaat di Yerusalem, mereka membantu dia ke Kaisarea. Jarak dari Yerusalem ke Kaisarea kira-kira 124 km.
Dan selanjutnya, Saulus melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat kelahirannya di Tarsus. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, sementara itu banyak orang-orang percaya yang menyebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Tetapi ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan jumlah orang percaya semakin banyak di Antiokhia. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas tiba di Antiokhia dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati orang-orang di Antiokhia supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Jarak dari Tarsus ke Antiokhia kira-kira 200 km. Perjalanan yang jauh bukan? Dan setelah Barnabas bertemu dengan Saulus, dia membawa Saulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah orang-orang percaya yang juga disebut murid-murid Kristus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Wah, anak-anak, seru sekali ya ceritanya. Luar biasa. Ada sesuatu pasti yang kalian dapat hari ini tentang pemberitaan Injil. Sesuai dengan tema kita dan bulan misi kita juga yang punya tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Wah, firman Tuhan hari ini pas sekali ya. Nah, anak-anak, apa sih yang kita akan pelajari baik-baik hari ini? Apa sih pesan Tuhan untuk kita semua sebagai saksi Kristus? Tante Elmi mau tanya dulu, siapa di sini yang yakin bahwa dia saksi Kristus? Angkat tangan. Tante Elmi mau angkat tangan karena Tante Elmi yakin Tante Elmi juga saksi Kristus. Waktu Tante Elmi mengajar, Tante Elmi sudah memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah angkat tangan ya. Harus dengan iman hidup sebagai saksi Kristus. Nah, hari ini kita sudah lihat bagaimana penginjilan dilakukan di Antiokhia. Wah, jaraknya jauh sekali ya dari Yerusalem. Tetapi memang seperti itu anak-anak. Pesan yang pertama apa dari Tuhan untuk kita? Seperti Saulus yang waktu bertobat dia harus belajar firman Tuhan. Sama seperti orang-orang percaya yang di Antiokhia, mereka juga harus belajar firman Tuhan. Pesan Tuhan yang pertama untuk kita, setiap orang percaya harus menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil. Setiap orang percaya harus menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil. Jadi Tante Elmi mau kasih tahu, yang bertugas memberitakan Injil bukan hanya hamba Tuhan seperti Tante Elmi, bukan hanya Bapak Pendeta, bukan hanya orang-orang yang sekolah teologi, tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi murid Kristus. Nah, sama dengan kalian ya, yang menjadi murid di salah satu sekolah.
Ada yang TK, ada yang SD, SMP, ya. Nah, kakak Lydia pun masih mahasiswa dan kakak Peter. Mereka pun kuliah. Sebagai murid, kalian harus apa? Banyak bermain? Banyak main game? Atau belajar? Pasti harus belajar. Sebagai murid, kalian harus belajar supaya semakin pintar, semakin banyak yang ditahu. Nah, sebagai murid Kristus kita pun harus belajar. Apa yang kita pelajari? Firman Tuhan. Ingat amanat agung Kristus? Jadikan segala bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya anak-anak, setiap murid Kristus harus rajin berdoa, baca Alkitab. Ya, seperti lagu kita tadi kan? Iya. Siapa di sini malas baca Alkitab? Masih ada ya? Siapa di sini malas berdoa? Oh, syukur ya, semua rajin berdoa, apalagi doa makan. Karena waktu kita baca kitab suci, doa tiap hari, iman kita bertumbuh. Kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, seperti kalian kenal orang tua kalian, seperti kalian kenal saudara kalian, kalian pasti akan menceritakan siapa mereka. Ya? Kalian kenal tidak siapa Yesus? Siapa itu Yesus? Apa ini? Ya, juru selamat. Kemudian, siapa itu Yesus? Pengudus, tabib, dan dia raja yang akan datang. Ceritakanlah tentang Yesus. Kalau kalian adalah murid Kristus, ya. Tadi kan sudah katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Tapi kalau malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bersaksi, itu berarti bukan murid Yesus yang setia. Jadi ingat ya, murid Yesus harus bersaksi. Belajar firman Tuhan dulu dan saksikan siapa itu Yesus. Pelajaran yang kedua, seperti Barnabas dan Saulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain, ya. Waktu Saulus bersaksi kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, di Tarsus, ingat kan? Saulus pulang ke Tarsus kan? Iya, itu kampung halamannya, tempat dia dilahirkan. Saulus pasti bersaksi di sana. Dia menyaksikan tentang Yesus adalah Tuhan. Ya. Semua bangsa harus mendengar Injil. Pelajaran yang kedua. Tuhan mau Injil diberitakan kepada segala bangsa. Bersyukur Injil sudah sampai di Indonesia. Tapi kalian ingat kan? Ada misionari yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Seperti Thomas, ya. Dia memberitakan Injil sampai ke India. Luar biasa ya. Seperti Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria. Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada segala bangsa. Itu sebabnya tema bulan misi GKII mempercepat kedatangan Sang Raja. Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Setelah itu baru Tuhan Yesus datang. Kita bersyukur Injil sudah sampai di banyak negara, banyak benua. Kalian lihat gambar latar kita hari ini, ya, itu peta dunia, ya, peta dunia. Tidak seperti peta yang di atlas kalian ya, anak-anak yang sudah remaja. Ini peta dunia kita berbeda sedikit. Memang dibuat khusus untuk anak-anak dengan warnanya yang seperti ini. Dan ada binatang-binatangnya, ya. Nah, Tuhan mau
seluruh dunia mendengarkan Injil. Semua bangsa orang Afrika, benua Australia, benua Amerika, benua Asia. Nah, anak-anak kita Indonesia ini ada di benua Asia, tepatnya Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian benua-benua lain lagi, benua Eropa. Ya, ada benua Antartika. Wah, ada 7 benua, ya, tetapi dengan beberapa benua yang besar. Nah, anak-anak, Tuhan mau semua bangsa mendengar Injil. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Kenapa Tuhan mengasihi semua bangsa? Karena Dia yang menciptakan semua bangsa. Entah itu kulit hitam, kulit coklat, kulitnya kuning, ada yang putih, ada yang agak merah-merah. Nah, semua bangsa itu Tuhan ciptakan dan Dia mengasihi semua bangsa. Jadi anak-anak kita tidak boleh membedakan suku-suku bangsa ya. Ah, sana kau bukan orang Toraja kau. Nggak mau jak bergaul sama kau. Nggak boleh begitu. Atau, ih jeleknya bajunya, nggak mau jak bergaul sama dia. Nggak boleh ya. Semua bangsa, entah dia kaya, entah dia miskin, entah itu dia cantik, ganteng, atau mukanya pas-pasan, semua diciptakan Tuhan. Ya, semua unik di mata Tuhan. Lihat jempolnya Tante Almi, unik bukan berarti jelek. Unik berarti spesial di mata Tuhan, ya. Karena Tuhan yang ciptakan. Pelajaran yang ketiga apa ya? Pelajaran yang ketiga, seperti Barnabas, waktu dia disuruh ke Antiokhia, dia diutus ke Antiokhia, dia datang ke Antiokhia. Tetapi waktu dia datang ke Antiokhia, dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa di sana. Tuhan sudah memakai orang-orang percaya yang bukan rasul ya. Orang-orang percaya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Dan mereka disertai Tuhan luar biasa. Nah, waktu Barnabas melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Antiokhia, dia tidak mau kerja sendiri anak-anak. Dia ingat kepada Saulus. Tadi disebut tidak? Jarak dari Antiokhia ke Tarsus. Saulus kan waktu itu ada di Tarsus. Berapa? Iya, kira-kira 200 kilometer. Jauh sekali ya. Tetapi Barnabas tetap mencari Saulus. Dan dia mau bekerja sama dengan Saulus. Meskipun Saulus orangnya, masa lalunya jahat kan. Dia benci kepada para pengikut Kristus. Tetapi Barnabas mau bekerja sama dengan Saulus yang punya masa lalu tidak baik. Yang dulu dikenal sebagai seperti teroris ya. Maunya membinasakan, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa itu. Nah, anak-anak, mari kita bekerja sama dengan siapa saja. Kerjasama dengan papamu, dengan mama, dengan kakak, dengan teman-teman. Ceritakan tentang Yesus. Kalian bisa kerjasama, ngomong gantian. Seperti ini contohnya. Kamu kenal enggak siapa itu Yesus? Saya punya sahabat yang baik sekali. Terus yang satu bilang, iya, Yesus itu dia juru selamat karena dia sudah mati untuk saya. Jadi kalian bisa ngomong bergantian. Misalnya kalian buat konten yang suka TikTok, bersaksilah pakai TikTok. Ya, jangan hanya liatin TikTok aja. Atau kalian yang punya IG, bersaksilah di IG, ajak temanmu. Ya, bercerita, menceritakan tentang siapa itu Yesus. Luar biasa kan? Kalian bisa pakai apa saja dengan status kalian di Facebook, di WA, dimanapun bisa bercerita tentang Yesus. Itu bisa jadi tempat kesaksian kalian. Jadi tidak usah kalian seperti Tante Elmi harus khotbah di gereja atau Pak Gembala, ya, tidak perlu seperti itu. Tetapi kalian bisa pakai apa saja atau kalian menyanyi di TikTok kalian, ya, nyanyikan lagu sekolah minggu, bagus kok, keren. Nyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Tapi latihan dulu supaya bagus dilihat, ya. Oke,
pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat apa? Tuhan menjaga dan menyertai setiap orang yang memberitakan Injil. Tante Elmi ulang. Tuhan menjaga dan menyertai setiap orang yang memberitakan Injil. Luar biasa kan? Saulus berapa kali hampir dibunuh. Tetapi Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga, melindungi. Sehingga yang pertama, waktu dia hampir dibunuh, diturunkan ya. Lewat pakai keranjang. Wah, semua pintu gerbang dijaga. Sebenarnya Saulus tidak bisa kemana-mana. Tetapi ada orang yang Tuhan pakai. Murid-muridnya, teman-temannya menolong Saulus supaya dia bisa meloloskan diri. 2 kali dia hampir dibunuh, tapi dia bisa lolos. Karena Tuhan yang menjaga. Dan orang-orang yang memberitakan Injil, ya, anak-anak Tuhan yang waktu itu dari Yerusalem karena penganiayaan ya, mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang benci kepada para pengikut Kristus. Waktu mereka hampir dibunuh, mereka melarikan diri, menyebar ke tempat-tempat lain. Alkitab katakan apa? Tuhan menyertai mereka. Sehingga kemanapun mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Waktu mereka memberitakan Injil, Tuhan menyertai, Roh Kudus menyertai. Sehingga mereka bisa memberitakan Injil dengan berani. Dan mereka waktu memberitakan Injil, orang-orang mau mendengar Injil. Dan mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan takut anak-anak. Setiap kita memberitakan Injil, Tuhan akan menjaga dan menyertai. Ingat lagu kita? Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nah, Tuhan akan menjaga kita dalam segala keadaan. Jadi, luar biasa hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Barnabas dan Saulus sebagai misionari yang memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Waktu Saulus dan Barnabas memberitakan Injil dan mereka tinggal berapa lama di Antiokhia? Iya, 1 tahun mereka tinggal di Antiokhia. Apa yang mereka kerjakan? Mereka berkumpul dengan orang-orang yang percaya di situ. Saulus dan Barnabas mengajar mereka. Mereka diajar firman Tuhan. Orang-orang yang ada di Antiokhia dimuridkan, dijadikan murid Kristus. Dan mereka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Nggak main-main, tunggu dulu deh, capek kak deh, nanti belajar firman Tuhan. Tidak anak-anak, mereka betul-betul serius belajar firman Tuhan. Makanya mulai sekarang, kalau kalian mau jadi murid Kristus yang baik, waktu dengar firman Tuhan, dengarlah baik-baik. Dengar dengan telinga, perhatikan dengan mata, dan ingat baik-baik, simpan di memori otak kalian ya. Ingat baik-baik firman Tuhan untuk direnungkan. Setelah itu diapakan? Dilakukan. Nah, anak-anak, selama 1 tahun mereka tinggal di Antiokhia. Semakin bertambah orang-orang percaya di sana. Dan tadi dikatakan apa? Di Antiokhia lah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pertama kali disebut apa? Kristen. Tante Elmi ulang ya. Di mana? Di Antiokhia. Disitulah pertama kalinya para pengikut Kristus disebut Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi Kristen itu bukan agama. Anak-anak harus ingat. Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah sebutan untuk para pengikut Kristus. Jadi, kalau Tante Elmi mengatakan saya Kristen, berarti saya pengikut Kristus. Kalau anak-anak di rumah mengatakan saya Kristen, berarti kalian pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya apa? Harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau.
Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan. Kembali berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman Tuhan tentang Barnabas dan Saulus yang memberitakan Injil. Dan kami sudah belajar juga bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di Antioquia. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa waktu kami memberitakan Injil, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman dimanapun kami berada. Dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi saksi Kristus yang baik, menjadi murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar, yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, anak-anak, Tante Elmi akan putar satu film singkat. Dan ini akan jadi bahan doa kita tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di Pakistan. Pakistan itu adalah satu negara yang berdekatan dengan negara India, ya. Makanya kulitnya hampir sama dengan orang-orang India. Ya, siapa di sini suka nonton film India? Angkat tangan. Nah, anak-anak, mereka banyak mengalami tekanan. Kita harus berdoa untuk mereka ya, supaya mereka tetap setia mengikut Kristus meskipun banyak masalah. Terima kasih untuk Kak Lydia yang sudah memimpin ibadah hari ini. Dan nanti ibadah kita akan ditutup oleh Kak Peter. Terima kasih untuk Papa Mama juga yang sudah menemani anak-anak. Mungkin ada opa, oma, kakak yang menemani adiknya, cucunya. Ya, terima kasih. Biarlah kita sama-sama diberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari ini di Pakistan, beberapa orang Kristen dipukul, dipenjara, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Kristus. हालेलुया 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 कदूस 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 अब्बल-फाज ज़मीन आसमान के खालिक मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया Di bawah hukum Islam, तेरा orang शुक्र अदा Kristen करते di हैं खुदा ने pedesaan सुबह के adalah लिए warga खुदा kelas 2, कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा dipaksa नहीं सुबह दे melayani सके orang ya खुदा Muslim dalam kehinaan. खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं उन बच्चों के लिए खुदा Inilah saudara kita orang Kristen di Pakistan. Pastor Fasal melayani mereka dalam komunitas kecil. Today in Pakistan, we Christians are second-class citizens. Though we have committed no crime, we are ostracized and banished to the lowest place in society. Often we are forced to leave our villages and our own homes. We cannot get good jobs. And we have no voice in government. What is left for us is servitude. Sewage work, and we know we will never advance.
we have a church, a place where Christians come together to worship the Lord Jesus Christ, to sing His praise, to study His Word. For while our country has turned its back on us, God has not. Sometimes it is not easy. The loss, the injustice. So please remember to pray for us. That we will continue to live together in fellowship. That we will continue to see the joy of the Lord in our lives. And that we will persevere in our faith no matter the cost. And please remember, we are praying for you. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Hari ini kita telah tiba dalam penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita berdoa, ada beberapa pesan dari Kapit. Yang pertama, tetap mengucap syukur. Yang kedua, kita tetap berdoa karena sekarang adalah bulan penginjilan. Jadi kita doakan untuk penginjilan yang ada di Indonesia dan Asia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur Engkau telah menolong ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir Tuhan. Tuhan tetap berkati anak sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Dan berkati juga kami guru sekolah minggu Tuhan. Berkati juga penginjilan yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan. Berkati juga ya Pakistan yang saat ini Tuhan telah dijangkau. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan agar mampu melewati tantangan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Berkati anak-anak ini mulai hari ini sampai minggu yang akan datang. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa.